Selamat datang di saluran Ucapan Dulu. Jangan lupa sukai, berlangganan, komentari, dan bagikan. Inilah saya, kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sinting, siaran tidak penting. Ini sudah episode keberapa ya? Kayaknya ketiga deh. Nah, di samping saya ada seorang pujangga, seorang manusia. Namanya Baihaqi. Apa kabar Baihaqi? Alhamdulillah, ana bil khair. Subhanallah ya. Oke, malam ini kita akan berbincang tentang ini anak muda ya. Ya dong. Nah, anak muda. Baihaqi, sekarang master berapa? Kuliah ya? Ya, masih kuliah. Di mana? Di Untirta. Di Untirta. Semester? Semester 6. Semester 6. Berarti belum semester 8 ya? Belum, menuju. Sudah semester 5 ya berarti. Alhamdulillah udah. Aduh, sudah banyak pacar? alhamdulillah nggak ketampung Nggak pacar. ketampung. Ya, ngeler. Oke, kalau Anda yang jatuh cinta sama Baihaqi, stop ya, karena sudah banyak yang daftar. Ya, benar. Oke, Baihaqi, kuliah jurusan apa, Bay? Saya kuliah jurusan Pendidikan Sejarah di Untirta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pendidikan sejarah. Yes. Sejarah ya. Itu kalau kata teman saya bilang, ngapain sih katanya jurusan sejarah, kok yang kenangan-kenangan itu masih diingat aja, udah lupakan masa lalu, kita menatap masa depan. Tuh gimana tuh, Bay? Move on ya. Move on. Ya memang begitu sih. Belajar sejarah itu memang menjenuhkan karena kan mempelajari masa-masa yang lampau gitu. Tapi di balik itu kan ada sesuatu hal yang sangat berharga dari pelajaran sejarah itu. Apa? Ya salah satunya sebagai pengingat jati diri kita. Kan begini sederhananya. Ketika kita tidak tahu siapa orang tua kita atau siapa nenek kita, kan kita kebingungan. Oh, saya ini siapa gitu. Nah, maka dari itu kan saya selalu berimajinasi gitu ketika saya lahir, ketika saya seorang yatim piatu, seperti halnya Tarzan. Dia itu kan tidak tahu sejarah dia lahir, sejarah kehidupan dia bagaimana, kehidupan manusia bagaimana, kan dia kebingungan. Maka dari itulah mungkin ketika kita mempelajari sejarah, kita akan ajak dalam kehidupan itu. Ajik. Sebetulnya cuma ini sih spion. Sebenarnya ini perspektif pribadi kayaknya ya. Tapi sebenarnya kita tidak membahas masalah itu ya. Iya dong. Ya. Oke, kita membahas masalah anak muda ini sebenarnya. Baihaqi. Yes. Usia berapa sekarang? Saya usia 20 tahun. Usia 20 tahun. Nah, ini sedang bergejolaknya nih ya, kayaknya masalah-masalah pencarian jati diri ya. Syahwat tubuh. Aduh. Kemudian masa depan ya. Nah, kira-kira nih seorang Baihaqi memandang masa depan itu seperti apa, Bay? Saya memandang masa depan ya. Sebetulnya hari ini saya itu yang ada di dalam pikiran saya mengenai masa depan itu selalu berubah-ubah. Berubah-ubah. Contohnya? Itu berubah-ubah itu bagaimana perasaan saya dipacu di daerah situ gitu, di mana saya berdiam. Ketika saya berdiam di sebuah tempat yang selalu mempelajari tentang literasi sastra, ketika saya melihat ada seseorang yang sangat mahir dan terkenal di dalam dunia sastra, maka saya sebut saja di mana nih belajarnya, di komentar. Ya, sebut saja di komentar ya. Ketika saya belajar di komentar, saya melihat Pak Anjab Abdullah ini, dia tulisannya banyak sekali di media-media. Nah, saya beranggapan, imajinasi bahwa saya bisa loh menjadi seorang yang lebih daripada Pak Anjab Abdullah ini. Faktanya? Nah, faktanya memang belum ada gitu. Tapi dalam imajinasi saya tuh sudah tertuang bahwa saya mampu menjadi seorang sastrawan hebat gitu. Oke, ini ceritanya mau menyaingi saya. Ya, berarti Baihaqi kalau ini terpengaruh sama saya berarti dong? Atau bagaimana ini? Masa depanmu dipengaruhi oleh dirimu sendiri atau oleh
saya mungkin sebagai orang yang pelajari nulis misalnya. Ya mungkin kalau untuk diri saya lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan gitu ya. Lingkungan alam, lingkungan sosial, Ya, lingkungan itu kan ada role model yang saya ikuti. Iya. Lingkungan komentar ada role model Pak Acep Abdullah sebagai role model saya untuk menjajaki dunia kesusastraan gitu. Tersesat atau tidak tuh ngikuti jejak saya seperti itu? Sebetulnya sedikit tersesat gitu ya. Cuman untungnya belum kecebur. Jadi harusnya setelah ini kau berhenti dari komentar dan jangan pernah datang lagi. Ini saya masih pakai baju komentar. Tolong lepas sekarang. Jangan sakiti saya promo. Nah, yang saya lihat nih ya, para sintingers ya. Saya juga bingung manggil teman-teman apa di luar sana. Sintingers. Aduh, ini podcast ada suara kulkas. Tapi tidak apa-apa. Yang saya lihat dari seorang BHK ini ya, mahasiswa sejarah yang belajar sastra itu unik juga ya. Kemudian sangat gigih mencari belajar, sangat gigih belajarnya gitu ya ketika nulis dan segala macam. Tetapi pada suatu kali saya melihat BHK ini tiba-tiba ada di ruang tertentu lagi ya, di luar bidang literasi, tiba-tiba di dunia film, kemudian tiba-tiba pengen menghatam Al-Quran gitu. Ini ya. Ini gimana? Coba bisa dijelaskan? Ya sebetulnya itu sudah ada di dalam hati gitu ya, tapi tidak pernah ditonjolkan dan tidak pernah diperlihatkan gitu. Tapi di dalam hati kecil saya sebetulnya hal-hal yang saya lakukan itu sudah terancang. Maksudnya sudah dituliskan bahwa saat saya masih kecil itu saya sangat ingin sekali menjadi pemain film, bahkan seperti sutradara gitu. Itu saya tidak ada usia berapa tuh waktu? Itu masih sekolah dasar lah. Saya sering waktu masih dalam kandungan. Bukan. Jadi waktu sekolah dasar saya sering nonton film-film kayak filmnya CGR dari gitu Prima. Dari Prima. Oh iya. Jadi unik gitu. Main film tuh kok unik ya. Oh, sepertinya saya juga bisa loh main film. Nah, itu cita-cita saya waktu SD. Dan malahan untuk menulis itu saya tidak pernah bercita-cita dan tidak pernah berkeinginan bisa menulis sejak kecil itu. Kan sejak SD sudah bisa nulis itu huruf A, B, C. Iya, cuman saya jarang nulis. Saya selalu dikuliin. Dan kalau misalkan di Hafiz itu sebenarnya saya itu gimana ya? Karena manusia mah ya pasti ada iri gitu ya, iri. Saya punya teman waktu Idul Fitri kemarin, dia jadi imam sholatnya gitu, jadi imam sholat Idul Fitri. Iya. Dia itu satu kelas sama saya masalahnya, boy. Bisa disebutkan namanya? Namanya Nur Fajar Sodik ya. Okay. Kata saya, ketika saya ikut mendengar bacaan-bacaannya itu, waduh, ini hati ngegertak, Ngegertak itu bahasa apa? Maksudnya gimana ya, terenyah gitu. Jadi kok terenyuh kalau bahasa Indonesia. Ya terenyuh gitu ya. Ini teman saya hafiz Al-Quran dan ketika membaca itu membuat merinding. Nah, jadi dan bertepatan waktu itu saya masih belajar mengaji gitu ya. Saya masih belajar mengaji karena kalau boleh teman-teman ketahui, saya dari kecil sampai lulus SMA itu nggak belajar ngaji. Belajar ngajinya huruf hijaiyah hatam nggak? Alkaf ada 30. Nah itulah mungkin yang menjadi penyakit hati di saya ini ya. Tidak ajek, tidak linear. Nah ini perkataan tidak ajek Baihaqi itu meruntuhkan pendapatnya di awal tadi. Kata dia, belajar sejarah adalah agar kita bisa ajek. Iya benar. Ternyata karena saya belum ajak, maka saya belajar sejarah gitu. Oh gitu. Tapi saya yakin Baihaqi masuk sejarah itu bukan karena ingin ajek, karena terjerumus. Enggak lah. Alasan-alasan ajek itu ya menyesuaikan diri aja jurusan sejarah gitu kan. Nah artinya ajek
Berarti kalau Baihaqi belum bisa ajak mencari jati dirinya, berarti belum pelajari sejarah dengan benar dong. Benar. Hah? Belum terlalu menjiwai gitu, masih Coba setengah sepotong. bisa dijelaskan nggak ke teman-teman Sintingan ini kaitannya keajegan itu, ya kan? Dengan apa namanya ya? Dengan apa tadi itu? Kenapa dengan sejarah? Dengan sejarah itu pada bagian apa gitu? Kemudian dikaitkan dengan jati diri anak muda itu seperti apa? Jadi kan sebetulnya di dalam sejarah itu kan ada yang namanya pembabakan waktu, kronologis ya. Kita bahas tentang pembabakan waktu. Jadi di setiap pembabakan waktu itu ada makna daripada kehidupan di waktu itu. Misalkan kita di era 20, era 21. Makna yang hadir hari ini kan itu sangat beroriented kepada, walaupun ini hanya pendapat saya ya, dan kacamata saya melihat teman-teman saya, bukan tidak halayak ya, itu sudah orientednya kepada uang. Jadi teman-teman saya hari ini ketika ada pekerjaan di kampung, membangun rumah atau membangun masjid, itu udah orientednya ke uang. Nah, itu makna hidup hari ini yang saya rasakan. Nah, saya mendengar dongeng-dongeng, ataupun saya masih bisa merasakan saat saya kecil itu makna gotong royong. Jadi oriented yang ada pada masyarakat saat itu adalah kebersamaan. Nah, itulah mungkin yang dimaksud makna-makna yang di dalam sejarah yang harus terukir di hati saya, makna kehidupan yang bijaksana agar saya hidup lebih bahagia gitu. Karena pencarian kebahagiaan itu yang sulit. Dan kebahagiaan. Iya. Sebenarnya letak kebahagiaan itu ada di mana? Bukannya ada di sini. ya kan kata Hamka itu, bahagia itu dekat dengan kita, dekat dengan diri kita ya. Ya gitu. Dicari di mana-mana ya, ada di dalam hati gitu kan. Nah, kalau melihat pergerakan Baihaqi ini, itu seperti melihat pergerakan saya sendiri ya waktu saya masih muda. Emang sekarang udah tua. Sekarang udah kepala 3. Iya. Tetapi keliaran saya itu fokus pada satu. Ya, misalnya saya dalam dunia menulis literasi misalnya, saya fokusnya di beberapa tempat itu satu, menulis gitu. Dan Baihaqi belum selesai satu persoalan, ini sudah pindah lagi. Mungkin teman-teman yang mendengar juga seperti itu ya. Nah, ini baik. Kira-kira menurutmu itu sehat atau enggak? Ya, itu juga jadi pertanyaan untuk diri saya pribadi ya. Mungkin banyak orang-orang yang menilai hal itu badar atau tidak matang di mana-mana gitu, semuanya sia-sia gitu. Tapi susah ya, karena di dalam pemikiran saya, kerangka berpikir saya waktu itu, bahkan sampai hari ini, semua yang saya lakukan secara random itu adalah sebuah pencarian ilmu pengetahuan. Sebetulnya di situ, karena gimana, saya tuh susah sekali untuk tertib aturan. Misalkan ke sastra terus, nah itu ada titik jenuh. Nah, titik jenuh itu harus saya rekreasinya kemana? Ke dunia film, entah itu ikut ngerit pasir ya. Jadi peralihan. Ya, jadi hidup seperti kalau seperti Larry. Hidup seperti ya, ibaratnya kalau kita di rumah, pada menit kesekian di kamar, pada menit kesekian mungkin di kamar mandi, pada menit kesekian mungkin di dapur gitu ya. Gitu. Jadi mungkin kalau saya masih pada satu kamar yang sama, tapi itu disebut pindahnya di kamar lagi gitu. Ngerti nggak? Iya. Satu kamar di bidang nulis gitu. Tapi kan kalau yang itu kemana-mana itu kan maksudnya di mana-mana, ke sini ke situ. Menurut saya pribadi itu sebentar lagi rumah sakit. Enggak lah. Oh enggak ya. Tapi begini sih, pengalaman saya waktu bahkan sulit mobil bersama teman saya gitu. Kata teman saya, kok kamu waktu UAS kenapa ngikut
ngarit pasir gitu ke Lingkar, ke Cilegon. Kan itu sebetulnya tidak bijaksana ya, tapi di dalam pikiran saya itu sangat bijaksana. Nah, Jadi waktunya ulangan, Iya. tapi malah ngarit pasir kan ulangannya daring ya. iya. Iya. Ternyata di mobil truk itu saya nggak bisa nulis karena goncangannya kuat kan. Duduk. Saya bingung sendiri kan. Sedangkan deadline. Nah ternyata saya diturunkanlah di suatu tempat, di tempat perkumpulan supir. Saya isi dulu soalnya sampai selesai. Teman saya ngambil tanah. Setelah saya selesai, ternyata ada hikmah juga dari kegilaan itu. Saya ngobrol dengan para supir truk hari itu, dan saya mendapat pengetahuan baru dan bagaimana orang-orang lain gitu menganggap kehidupan ini gitu, menilai kehidupan ini gitu. Apakah jawaban-jawaban yang di UAS itu dari pengalaman dari sopir itu? Enggak, Enggak. karena kalau saya sih yakin saya bisa mengerjakan UAS itu. Kan konteksnya beda loh soal UAS dengan obrolan sopir gitu kan. Itu sih nggak niat, maksudnya obrolan supir tuh saya nggak niat. Saya nggak niat ngobrol sama supir, saya niatnya mau ngerjain soal. Iya. Tapi setelah ngerjain soal ini selesai, datanglah supir-supir truk itu. Ketika saya melamun menunggu teman saya itu, Ya. nah barulah keluar obrolan-obrolan yang bagi saya itu unik. Bahkan obrolan-obrolan ini kelak bisa menjadi buah karya, entah itu cerpen atau esai gitu. Oke. Artinya Baihaqi ya menempatkan kalau peribahasa itu sekali mendayung 2-3 kolam Iya. 2-3 pulau terlampaui gitu Iya, kan. tapi itu bentuknya konsekuensinya berat sekali sebetulnya Iya, taruhannya. jadi mengerjakan sesuatu di tengah mengerjakan sesuatu dengan cara mengerjakan sesuatu yang lain. Ya, artinya tidak fokus pada satu. Nah, ini kira-kira Baihaqi itu kuat berapa lama sih bertahan dalam satu waktu yang menurut Baihaqi itu menjenuhkan gitu kan. Kan ada kalanya 1 jam atau 1 hari atau sekian hari gitu tiba-tiba ingin berpindah pada titik yang lain. Sebetulnya Apa dalam satu bersamaan terus seperti yang tadi itu? enggak, itu tergantung kondisi. Saya sekarang gini, saya itu dalam hidup saya itu sebetulnya monoton sekali kan, hidup, tidur, bangun, baca buku atau berjualan, itu saja. Maka kalau misalkan ada kesempatan untuk mengeksplor sesuatu, saya gunakan itu, walaupun ada pekerjaan yang masih harus saya kerjakan gitu. Karena kesempatan ini tidak datang 2 kali bagi saya. Seperti pembuatan film ini, walaupun saya di tengah banyak tugas, tapi ketika melihat antusias teman-teman saya di kampung itu mau untuk berakting, maka saya korbankanlah waktu-waktu UAS saya ini untuk membuat film bersama teman-teman. Karena belum tentu setelah saya mengajarkan UAS teman-teman mau diajak membuat film gitu. Berarti lebih kepada momentum yang ini ya, Iya, pas gitu. ya. Jadi mengabaikan satu hal untuk apa ya? Kalau kita mah masturbasi ya, maksudnya untuk supaya satu hal yang ingin dikerjakan itu lepas. Benar. Seperti itu. Tapi Iya. masalahnya namanya tidak semua orang seperti Baihaqi ya. Jadi anak muda mengerjakan satu hal kemudian berpindah pada hal lain, dia tidak kembali lagi pada hal utamanya itu. Benar. Hah? Iya. Bagaimana dengan terjadi seperti itu? Ya, saya sih sudah saya plot-plotkan gitu ya, sesuatu hal yang memang harus saya perjuangkan sampai nanti. Dan kalau misalkan hal ini bisa ditunda, maka saya tunda dulu. Tapi saya akan kembali lagi ke sini. Kayak misalkan di dunia kepenulisan, saya tidak menulis selama 1 bulan. 1 bulan saya tidak nulis. Ya. Tapi dalam 1 bulan itu saya gunakan untuk mengeksplor bersama teman-teman bagaimana saya bersama teman-teman ini bisa membuat sebuah karya yang bukan berbentuk tulisan gitu, bukan berbentuk kata-kata tapi visual. Ya. Itulah salah satunya. Dan waktu-waktu kosong, waktu-waktu senggang saya gunakan untuk membaca. Yang pasti sih nanti hasil resapan pengetahuan tubuh saya ini
itu akan kembali kepada tulisan. Ya, berarti tujuan utama Baihaqi adalah dari segala hal yang berkaitan itu adalah literasi dong. Ya sebetulnya itu kan gini, sebetulnya saya memang sedang mengekspor, ada peluang untuk jalan-jalan bersama lingkungan yang tidak saya kenali, maka saya pengen masuk di dalamnya. Di dalam lingkungan supir truk ternyata kehidupan malam, kehidupan supir-supir itu lucu. Ketika melewati rel kereta ada orang tua melambai-lambaikan tangan. Oh, saya tanya kan, ini orang tua sedang apa? Oh, ternyata dia sedang menjaga rel kereta. Bukan hanya itu, dia sedang mencari uang 1.000-2.000 untuk anak-anaknya. Ketika saya berangkat dan pulang, orang tua itu masih ada. Itu bahkan sampai 5 jam. Kan ada makna daripada perjalanan itu. Kan itu bisa ditulis menjadi cerpen. Nah itu poin sebenarnya Baihaqi ya. Tidak semua orang itu bisa menangkap seperti yang Baihaqi tangkap. Seandainya Baihaqi ini tidak bergelut dalam dunia literasi, hal semacam itu kayaknya tidak terlalu jauh. Maksudnya hal seperti itu tidak terlalu direnungkan. Ngerti nggak? Benar. Ya, jadi kesadaran literasi itu malah semakin menambah renungan ketika menghadapi suatu persoalan hidup. Benar atau tidak? Ya benar, itu berkat komentar sebetulnya ya. Lagi-lagi. Kalau saya tidak diantarkan dari komentar ini, pengetahuan literasi, mungkin sesuatu hal yang saya rasakan dalam tubuh ini akan menguap dalam pikiran saja gitu. Nah itu ya, berarti muaranya kembali ke literasi lagi dong. Iya, karena saya tahu, karena pengetahuan saya hari ini sudah tahu bahwa ada wadah yang mewadahi ide-ide saya ini. Kalau saya tidak tahu ya hambur nanti ya. Oke, berarti kita kembali ke anak muda lagi nih ya. Usia 20 ya kan, kemudian bergelut di dunia literasi ya kan, kemudian tadi menghadapi berbagai persoalan. Nah ini harapan dari Baihaqi ini di usia yang seperti ini, atau di usia yang sedang matang-matangnya ini apa? Harapan untuk apa ya yang sedang ingin dituju benar-benar saya ini? Iya. Sebetulnya. Apakah ya tadi tuh perempuan, Ya sebetulnya. harta, tahta, wanita. Sebetulnya kan muaranya strateginya tidak jauh sih. Bagaimana saya bisa menjadi seorang penulis untuk menuangkan ide-ide saya, dan bagaimana saya bisa mengejawantahkan setiap pengalaman-pengalaman saya dalam tulisan. Dan yang pasti saya bisa memiliki pengetahuan untuk dijadikan, dikomersialisasikan lah, untuk modal menikah gitu. Jatuhnya ke situ sebetulnya muaranya, karena hari ini kan saya sudah ditegur sama perempuan saya gitu, kapan gitu ya. Waduh, itu kan sebetulnya mikir pusing sekali itu. Tapi saya belum sanggup membuat cerita atau esai tentang pernikahan muda ataupun ditegur pacar melamar gitu. Sulit sekali. Aduh, ini tekanan batin saya mau dituliskan ternyata susah gitu. Ya. Itu kenapa bisa susah? Gak tahu ya. Padahal kalau tekanan batin orang lain itu sangat mudah untuk dituliskan ya. Harusnya keadaan hal-hal yang gelisah seperti itu kan mudah harusnya ya. Benar. Tapi kenapa tidak bisa? Gak tahu, saya ini ya berat gitu untuk menuliskan perasaan sendiri. Padahal kata teman-teman itu unik katanya. Oke, berarti hal terberat dari seorang Baihaqi, anak muda, adalah menghadapi perempuan. Benar, itu saya sampai ubanan ya, ada 15. Tadi pertanyaan berkaitan dengan sejarah, kemudian literasi dan apalah. Baihaqi sepertinya tidak ada gangguan untuk menjawab. Tapi ketika ditanya persoalan perempuan, skak. Emang saya selalu menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang perempuan. Oke, sekarang saya beralih ke perempuan. Oh iya, ketika saya baca-baca puisi Baihaqi juga sebenarnya agak sedikit melankolis. Bukan, jarang menceritakan tentang perempuan sebenarnya kalau menurut saya. Tapi ada beberapa judulnya Laila, tapi setelah itu dia lebih mengamati persoalan kehidupan kayak di sawah, petani dan lain-lain. Kenapa, Bay? Masalah asmara. Aduh, itu sebetulnya bukankah seharusnya di usia-usiamu itu
apa ya, lebih berkaitan diri itu dengan bergejolak dengan perasaan itu sih. Iya, bagi saya untuk masalah perempuan itu berat sekali untuk diobrolkan ya. Nah, kenapa itu? Paling saya bisa merenung mendengarkan lagu-lagu melau gitu. Paling begitu. Tapi kalau untuk diobrolkan berat. Puisi-puisi itu kan, puisi-puisi cinta itu, puisi-puisi tentang perempuan jarang saya tulis karena saya takut gitu ya. Saya takut Selingkuh karena saya takut teringat dengan mantan. peristiwa-peristiwa itu gitu. Nah, berarti memang walaupun Baihaqi ini bergelut di dunia sejarah, ya ada satu kelemahan Baihaqi. Dia lemah dalam menulis persoalan percintaan. Dia tidak mau kembali ke dalam hal-hal yang bersejarah berkaitan dengan percintaan. Gimana ini, Bay? Karena bukankah percintaan itu penting, cuman apa ya? Saya untuk membicarakan percintaan itu sudah saya niatkan. Setelah saya menikah baru saya buka semua gitu. Mau ngobrolin tentang apa aja saya siap. Tapi hari ini saya tahan semua tentang perempuan itu, tentang kisah cinta asmara. Wah, itu sakit itu, Bay. Hah? Abnormal ini. Karena rata-rata setiap remaja ya atau pemuda, saya yakin hal yang kuat kegelisahan dalam dirinya itu salah dengan pasangan hidup, syahwat. Benar. Ya tadi itulah, gimana ya? Gimana menghadapi hal semacam itu, pelarian dari kegilaan itu? Ya paling melamun. Nah, Bay, ya ingat pelariannya sebenarnya ya nulis tadi itu. Walaupun tema yang Baihaqi tulis itu bukan berkaitan perempuan, saya yakin itu salah satu katarsis ya, atau seperti melepaskan kotoran dari pantat. Plung aja gitu kan. Ya. Bener nggak? Ya bisa dikatakan seperti itu sih. Ada peralihan ketika kalau Baihaqi nggak nulis misalnya ya, kira-kira pikirannya akan kembali ke situ lagi atau enggak, ke soal perempuan itu. Nah itulah, makanya tadi itu perihal saya sering lompat dari suatu ruang ke ruang yang lain, itu juga pelarian daripada situ. Pelarian. Karena gimana, seorang laki-laki hari ini yang sudah diketahui oleh teman-temannya memiliki pasangan yang sudah lama berpacaran, itu selalu disindir terkait pernikahan, dan hal itu sangat mengganggu pikiran saya gitu. Makanya saya tahan tentang hal itu. Oke, tenang, Bay. Saya sudah mengalami hal itu. Sebenarnya saya tahu gejolak-gejolak perasaan yang kau hadapi itu ya, tapi saya yakin Baihaqi punya sisi lain untuk menyelesaikannya ya. Tapi saya belum menemukan jawabannya apa gitu ya. Kalau berpindah dari satu ruang ke ruang yang lain, itu pelarian sementara. Ketika kembali pada satu ruang, itu dia akan kembali ke situ lagi. Iya benar, makanya hari ini bentuk pelarian yang benar-benar menjauhkan pikiran dari hal itu apa? Ya ketemu sama saya? Ya bisa ngopi, bisa kemana gitu. Tapi memang kalau sudah fasenya susah dihilangkan itu, walaupun di tempat tongkrongan, ya saya melamun gitu. Kalau sudah berat pemikiran-pemikiran itu kan. Merasa sepi di tengah keramaian. Nah gitu, itu. Makanya harus ada tindakan atau ada perilaku saya yang sedikit gila gitu, entah joget-joget, entah itu. Wah, itu sebenarnya bukan gila, Bay. Itu suatu kewarasan. Kewarasan ya? Justru kalau yang diem aja itu yang gila. Oh iya. Makanya sering-sering berteman sama anak kecil supaya perilaku gila itu tidak terlihat gila. Benar. Ya. Biar tertutupi gitu. Ya, iyalah, kalau berteman dengan orang-orang yang dewasa kita gila sebenarnya. Apalagi nih si Baihaqi nih. Coba deh, Bay. Keresahan apa lagi yang sebenarnya sedang kau rasakan saat ini di usiamu ini yang 30 ya? 20 dong. 10 tahun yang akan datang. Iya benar. Saya 30 nih, Bay. Berarti lebihnya 10 tahun ya? 10 tahun berarti. Kok muka kita sama? Bahkan iya. Baby facean saya ya? Iya kan, ini baby face, ini
baby shark. Apa baik? Ya tadi itu sih saya ada keresahan juga di bidang ekonomi gitu. Oke, di bidang ekonomi. Tapi kan jualan, katanya jualan golok, jualan pisau. Ya itu benar. Jadi apa namanya? Jadi dalam bentuk kehidupan keluarga saya itu sekarang komposisinya kan ada orang tua laki-laki, ada kakak saya yang perempuan dan sudah mempunyai suami dan memiliki anak 2 dan saya gitu. Jadi anaknya itu cuma 2, saya dan teteh saya gitu. Nah, hari ini waktu dulu saya cerita dulu. Jadi semenjak saya lulus SMA itu, kakak saya ini yang perempuan belum memiliki pekerjaan dan suaminya juga belum memiliki pekerjaan. Nah, kok bisa menikah? Dan menikah belum punya pekerjaan dua-duanya? Ya karena sudah usianya gitu. Dia menikah di usia 28 tahun. Suaminya 29 tahun. Kalau tidak menikah waktu itu bisa jadi perawan tua dan berzakat tua gitu. Maka dinikahkan saja. Oke. Nah, mungkin ini sebetulnya bukan tidak wajib saya pikirkan ya, tapi sangat bergelayut gitu, bergelayut di pikiran saya. Bahasanya nyastra sekali ya. Jadi saat itu saya berpikiran jualan itu sampai suatu titik saya bisa menyewa toko, dan hari ini toko itu ditungguin lah gitu, dijaga oleh suaminya kakak saya ini. Nah, hal yang ingin saya angkat itu di bidang ekonomi, bagaimana ekonomi saya atau ekonomi keluarga saya itu bisa ajak, bisa kuat lah gitu. Kakak saya bisa berjualan sendiri mandiri, saya bisa berjualan mandiri. Nah itulah, karena memang hari ini kalau tidak punya uang itu serasa kesepi gitu hidup itu. Hari ini perasaan dari dulu deh. Dari dulu ya. Ya itu juga sedang kami perjuangkan, keresahan itu. Keresahan bagaimana nanti ketika kalau misalkan, jadi ada sebuah perasaan itu diselimuti, kalau misalkan besok nggak punya uang, kalau besok gimana gitu terus. Ya itu manusiawi ya. Tapi nanti akan lebih merasakan lagi goncangan itu ketika sudah menikah, Bay. Nah itulah belum saya menikah. Saya belum bisa mengantarkan kakak saya untuk bisa membuka toko yang baru. Saya sudah ditagih oleh kekasih saya untuk segera melamar. Nah kan ini sebuah kecamuk kan ya, saya pusing sekali. Ini pusing sekali gitu ya. Baik, nonton loh ini kekasihmu. Nah, aduh. Hai. Tapi ya insya Allah lah, ketika saya menenangkan diri saya, hal itu bisa tercapai semuanya. Dengan cara apa seorang bayi hakim menenangkan diri? Apakah dengan tadi belajar tahfiz, belajar menghafal Quran itu? Iya. Atau dengan cara lain? Ya, dengan memang cara menyendiri di toilet? Enggak, kalau saya hari ini untuk menenangkan diri memang dekat dengan orang-orang soleh gitu ya, atau orang-orang yang alhamdulillah, saya berarti soleh. Orang-orang soleh dan mampu memahami masalah saya gitu. Semoga saya tidak bisa memahami ya. Oke, jadi perkara anak muda yang tadi dirasakan itu percintaan, ya, persoalan percintaan, kemudian persoalan ekonomi, dan persoalan mencari jati diri. Ya, ini entah apakah ini dirasakan oleh Bayhaqi saja atau oleh orang lain, saya tidak tahu ya. Tapi semoga apa yang disampaikan Bayhaqi atau saya pribadi itu tidak memberikan efek apa-apa kepada teman-teman. Nah ini Bay ya, sebagai anak muda yang mungkin pernah yang sedang merasakan jatuh bangun, mencari jati diri dan sebagainya, itu coba beri satu penjelasan akhir, statement akhir lah bahasanya, tentang bagaimana anak muda itu ya harus menjadi anak muda itu seperti apa. Tapi sebelum saya mengutarakan statement akhir ya, closing statement. Jadi acara ini kan saya sudah diwawancara nih, apakah ada upah gitu kan? Saya sudah cerita nih,
mau modal kawin gitu ya. dulu ya. Ini di kantong nih ada kartu ATM. Oh ya, Kalau bisa saya kasih nih alhamdulillah. sama baik hati, tapi saya tidak kasih pin. Ya percuma kan? Iya benar kan. Percuma atau enggak nih? Udahlah, yang penting mah Jadi gini aja. habis nih. acara ini ya. Ya pegang aja. Pokoknya dicoba aja di mesin ATM tuh passwordnya sampai tua nanti sampai. Siapa tahu di sini ada miliaran uang di sini. Alhamdulillah. Oke lah, ini mungkin buat kenang-kenangan ya. Siapa tahu bisa berguna buat modalika saya. Ya, kalau nggak buat ngambil duit ya buat apa ya? Buat motong bolu bisa atau yang lain ya bisa. Oke, Ini gimana nih? ini ada closing statement? Belum lah, belum. Oh, belum. Ya mungkin closing statement dari saya untuk teman-teman pemuda yang lain yang ada di sana, di luar sana, Sinting Lovers ya. Apa nih acaranya? Tahu saya juga bingung. Ya Sinting Lovers. Mungkin untuk pemuda kita harus berani untuk mengeksplor masa muda kita, namun di jalur yang tidak menyalahi aturan hukum gitu ya. Selagi itu masih baik, selagi kita meyakini bahwa yang kita lakukan itu positif dan mampu mengembangkan diri kita, maka kerjakanlah itu. Karena suatu hari nanti, jangan-jangan yang kita kerjakan dulu-dulu itulah yang mengantarkan kita ke dalam ruang bahagia atau kesuksesan. Oke, terima kasih. Berarti kembali kepada keajian tadi, jangan lupakan masa lalu. Iya dong, Oke. masa lalu. Sejarah apa tuh yang Soekarno tuh? Jangan lupa jas merah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan Sejarah. sejarah. Oke. Terima kasih Bang Haki Terima kasih. kepada Sintinger juga kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah baca. Setengah jam.